Halimah pun menjawab, aku tidak berada di sisi siapapun. Tujuanku hanyalah melindungi putraku dan juga diriku. Karena tak akan mungkin bagi seorang pangeran bertumbuh tanpa seorang ibu di dalam istana ini. Qasem pun berkata, aku menasihatimu agar menjauhi Safiye Sultan. Hal terbaik bagimu dan pangeran kita adalah berdiri bersama raja. Siyem, Safiye Sultan'dan uzak dur, hünkârımızın yanında olmak. Mafiruze. Qasem dan Mafiruze berpapasan. Seperti biasa, bukan Mafiruze kalau tidak membuli. Mafiruze sambil melihat anak Qasem, dia pun berkata, sangat menyedihkan. Yazık. Dia sudah melihat banyak hal. Aku sangat kasihan padanya. Qasem pun menjawab, putraku beruntung karena memiliki ibu sepertiku. Jangan khawatir, aku akan melindungi putraku. Mafiruze berkata, mengapa bukan putraku yang diculik Qasem? Pikirkanlah hal itu. Kamu menempatkan putramu dalam bahaya hanya karena keserakahanmu. Itulah kebenarannya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Qasem pun bertanya, memang apa yang kuinginkan? Mafiruze pun menjawab, kamu ingin memerintah harem. Katakanlah kamu melakukannya. Lalu apa kemudian Qasem? Aku akan memberitahukanmu. Pangeran tertua, yaitu putraku Osman, akan naik tahta. Dan perintah pertamanya adalah sangat jelas, yaitu mengeksekusi adiknya. Qasem pun menjawab, apakah kamu memimpikan akan hal itu? Mafiruze pun berkata, lalu apa yang kamu lakukan Qasem? Bagaimana kamu akan melindungi putramu agar dia naik tahta suatu hari? Setelah mengatakan hal itu, Mafiruze pun lalu pergi. Di tempat lain, Handan menemui Dervish di penjara. Handan berkata, singaku hanya menginginkan bukti untuk membuktikan kalau kamu tidak bersalah. Kamu harus membuktikan kalau kamu memang tidak bersalah, sehingga kamu akan mendapatkan kembali kekuatanmu. Kalau tidak, kamu akan selalu menjadi tersangka. Dervish pun berkata, bukan tinggal di penjara yang membuatku kesal. Raja telah membuat keputusan yang benar. Handan pun bertanya, lalu apa yang membuatmu kesal? Katakan padaku apa yang terjadi di antara kalian. Apa yang kamu bicarakan, Dervish? Dervish pun menjawab, Raja tahu kalau aku membawa Fariye ke pondok. Zulfikarlah yang telah memberitahukan Raja. Handan pun malah bertanya lagi, apakah kamu memang melakukannya? Mengapa kamu melakukan hal itu? Dervish menjawab, Fariye Sultan telah mengancamku. Kamu tahu apa yang aku lakukan di masa lalu. Dia mengetahuinya. Karena itu, aku harus berbohong pada Raja. Aku tidak tahu kalau Raja akan percaya padaku lagi. Handan pun terlihat kesal setelah mengetahuinya. Raja, Pangeran Mehmed dan Qasem sedang bersama di teras. Raja berkata, Mehmed telah bertumbuh setiap hari. Qasem pun berkata, aku berdoa setiap hari agar dia terus bertumbuh dan menjadi pangeran pemberani seperti dirimu. Amin. Raja yang kini berduaan bersama Qasem lalu berkata, kamu pergi ke pondok Hudai. Qasem pun menjawab, ya, atas izin dari Valide. Aku ingin melihat Hudai. Raja pun berkata, dan juga Fariye Sultan. Apa tujuanmu? Mengapa kamu mau bicara dengannya? Qasem pun menjawab, aku takut Ahmed. Aku takut untuk dirimu dan juga pangeran kita. Dia adalah pengkhianat. Dia menghantui mimpiku. Aku ingin pergi dan melihatnya jika dia benar-benar bertobat. Raja pun berkata, lalu kamu melihat Sahin? Qasem pun menjawab, Hachi juga melihatnya. Mereka nampaknya bertemu secara diam-diam. Bagaimana jika mereka berniat membunuhmu lagi? Raja pun akhirnya mengerti mengapa Qasem pergi ke sana. Raja berkata, Qasem, aku mengerti bagaimana hal ini telah membuatmu kesal dan lelah. Tidak ada kedamaian di matamu. Kamu tidak merasa damai. Ingat apa yang kamu katakan padaku. Kamu dan aku adalah satu. Kita bersama. Kita akan berjalan bersama melalui api dan es bersama.
Kita akan bersama melewati gunung dan lautan. Itulah yang kamu katakan. Kosempo menjawab. Aku semakin percaya dengan hal itu sekarang. Valide mengatakan padaku kalau perasaan keibuanlah yang membuatku menjadi khawatir setiap waktu. Dan memang seperti itu. Aynen öyleymiş. Setelah mendengarkan keterangan Kosem, Raja pun lalu berpuisi. Ey benim güneşli bahçem. Tamanku yang cerah, bunga musim semiku, hidupku, hatiku yang sakit, sayangku, sultanaku, hatiku, kedamaianku, kesedihanku. Kamulah si cantik yang pendiam, dan kamu bersinar seperti nyala api ketika kamu berbicara. Ey benim kalp ağrım, gönlüm, kederim, şu gelinim. Raja dan Kosem kini berada di taman. Raja berkata, apakah kamu ingat? Kamu pernah mengatakan padaku, kamu suka menaiki kuda. Bu at üstünde dolaşır, adanı tavaf eder. Kamu mengatakan kalau kamu mengendarai kuda sepanjang hari, berkeliaran di sekitar pulaumu. Kosempo menjawab, ya karena kami memiliki banyak kuda. Tapi aku lebih suka kuda ayahku. Aku merasa bebas seperti angin ketika aku mengendarainya. Seperti seakan tidak seorang pun yang bisa menemukanku. Kosem pun lalu melihat kuda yang dibawa. Ahmet. Raja pun berkata, kalau kuda itu adalah miliknya sekarang. Kosem pun dengan senang menuju ke arah kuda. Benim kösem. Raja berkata lagi, kuda itu lebih cepat dari angin. Kosem pun tersenyum, lalu berkata, kudanya sangat indah. Çok güzel. Raja pun menjawab, juga kuat. Kamu harus memberinya nama. Usulen bir isim vermen lazım. Katakan hal pertama yang kamu pikirkan ketika melihatnya. Kosem pun berkata, Golge. Namanya adalah Golge. Gölge. Pendiam, namun mendalam. Setiap kali aku melihatnya, aku akan mengingat teman tersayangku. Dia akan bersamaku dan melindungiku ketika kamu tidak ada di sini. Gel yanımda olsun. Beni korusun. Di pondok Hudai, Meleki melihat Faria berjalan menemui Mehmet. Faria berkata, Mehmet. Şahin geldi. Sahin kemari, dan dia memberitahukanku segalanya, bahwa itu bukanlah salahmu, dan kamu tidak kembali ke kapal karena dirinya. Mehmet pun berkata, lalu apa yang kamu harapkan Farie? Aku memang tidak mengkhianatimu. Farie pun berkata, kamu melakukannya Mehmet. Pada saat kamu meninggalkanku sendirian di kapal, kamu telah mengkhianatiku. Itu adalah kesempatan untuk kita. Tapi sekarang, semuanya telah terlambat. Sudah berakhir. Faria pun mengembalikan kalung yang pernah Mehmet berikan padanya. Faria berkata, suatu hari aku akan keluar dari sini. Aku akan pergi ke istanaku, kepada suamiku Dervish Pasha. Derviş Paşa'nın yanına. Aku akan menemukan cinta dan kedamaian dengannya. Mehmet pun hanya bisa diam sambil menggenggam kalung itu.